Bukan hanya manusia, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki sahabat dari golongan jin ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya berdakwah kepada sesama manusia saja, namun juga berdakwah kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kecuali bangsa jin. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya dari kalangan manusia, melainkan ada juga yang berasal jin. Lantas, siapa sajakah mereka? Dan bagaimana jin beriman ikut menyebarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Serombongan jin pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengarkan dakwahnya. Dan hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahf ayat 29. Ingatlah aku ketika aku hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dan telah dikatakan sebelumnya, jika sahabat adalah mereka yang beriman dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadis Ibnu Hajar dalam Al-Syabah memberikan pengertian siapa itu sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati berada di atas Islam. Begitupun Ibnu Hasim memberikan pendapat jika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya dari kalangan manusia, namun juga dari kalangan jin. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan jika terdapat jin yang beriman dan mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka juga sahabat dan menjadi pilihan. Ibnu Hajar juga memiliki pendapat yang sama. Dalam Fathul Bari dikatakannya, adapun jin maka pendapat yang kuat mereka masuk dalam golongan sahabat. Sebab telah pasti bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka pula. Mereka juga kaum yang dibebani kewajiban mukallaf. Di antara mereka yang bermaksiat ada pula golongan yang taat. Maka siapa yang mengetahui nama mereka, tidak sepantasnya dia ragu untuk menyebutkan nama mereka tersebut dalam jajaran para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdakwah kepada sekelompok jin. Mereka pun akhirnya masuk Islam setelah itu. Termasuk mereka juga turut menyebarkan ajaran tersebut. Dikatakan para ulama jika mereka ini adalah golongan jin pertama yang masuk Islam. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan jika mereka terdapat 7 orang. Imam Mujahid menyebutkan mereka bernama Hasa, Masa, Munashisya, Syashir, Masir, Arad, Aham, dan Anian. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai nama mereka. Hamzah bin Utbah bin Abi Lahan berpendapat bahwa mereka bernama Hasa, Masa, Syashir, Masyir, Afkar, Arad, dan Anyal. Sebelumnya juga jin disebutkan menyiarkan dakwah. Lalu bagaimana para jin mengajak beriman? Ya, selain berdakwah pada sesama jenisnya, mereka juga mengajak manusia untuk percaya dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah dirasakan sahabat Sa'ud bin Kharib. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terdapat kisah Sa'ud bin Kharib yang masuk Islam karena nasihat jin. Sa'ud bin Kharib merupakan pedagang yang melanglang buana. Dalam mimpinya dia didatangi jin. Jin itu berkata, "Bangunlah kamu, sadari dan pahamilah bila memang kami berakal. Sungguh seorang Rasul telah diutus dari kalangan keluarga Lu'ay bin Ghalib." Jika itu kemudian melanjutkan dengan bersyair, "Aku merasa kagum dengan jin. Dengan kepekaan yang sangat halus, dia ingin pergi ke Makkah demi menemukan petunjuk. Beranjaklah dia menuju manusia pilihan dari Bani Hashim. Lihatlah engkau langsung mengenalinya." Sa'ud kemudian diminta jin untuk menemui utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW.
Setelah itu muncullah tekad Sawat untuk menemui Nabi Muhammad SAW menuju Mekah. Sawat berkata, "Wahai utusan Allah, dengarkanlah persaksianku bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sungguh engkau adalah utusannya yang terakhir. Engkau merupakan pengantar menuju Allah. Wahai yang paling mulia lagi baik. Karena itu tuntunlah kami dengan syariat yang diturunkannya kepadamu, wahai utusan yang terbaik. Kuharap engkau akan memberikan syafaat kepadaku pada hari yang tiada pertolongan selain syafaatmu." Setelah Sawat masuk Islam, jin tersebut kemudian tak pernah lagi menemui Sawat. Sawat memberikan kesaksian bahwa sejak aku terbiasa membaca Al-Quran, maka jin itu tak lagi mendatangiku. Sungguh Al-Quran merupakan pengganti yang paling baik daripada jin atau apapun. Itulah penjelasan tentang ada tidaknya sahabat Rasulullah SAW dari kalangan jin. Pengertian sahabat-sahabat Rasulullah SAW seolah menegaskan bahwa jin yang beriman dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW adalah sahabat Rasulullah SAW. Jin yang beriman itu pun mengajarkan Rasulullah SAW kepada golongannya. Namun tak hanya itu, manusia juga diajak untuk bermain. Alhasil Sawat bin Harib menjadi beriman karena nasihat dari jin. Jadi bukan hanya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga diperintahkan untuk beriman. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan pernah mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami." Surat As-Al-Jin ayat 1 hingga 2.